Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang hakikat dan syariat ya. Pembagian istilah tarekat, syariat, hakikat dan makrifat adalah istilah yang baru, artinya muhdas ya, atau bid'ah yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seseorang yang telah mencapai makom, ya, kedudukan yang tinggi atau kedudukan tertentu, sehingga dengan makom itu gugurlah kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan yang orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam sehingga bisa mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Hal itu berarti telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang hak. Jadi kalau sufi itu dia punya keyakinan kedudukan yang tinggi kalau sudah mencapai hakikat. Nah, jadi kalau dia sudah mencapai tingkat yang tinggi hakikat istilahnya, dia nggak perlu lagi ini syariat, gugur kata dia. Bahkan dia bisa berbuat apa aja karena dia sudah menyatu dengan Allah yang dikenal dengan manunggaling. Nah, manunggaling itu berarti dia menyatu dengan Allah. Nabi aja nggak bisa menyatu kan? Padahal dia orang yang paling mulia di sisi Allah ya kan, kekasih Allah. Lah dia siapa? Ya kan? Menganggap dirinya wali Allah tapi sesat keyakinannya. Itu. Bahkan kalau orang yang udah mencapai kedudukan tinggi ini ya, orang-orang sufi, guru-gurunya kan udah tinggi-tinggi semua tuh. Syariat nggak ada, makanya dia nggak sholat Jumat. Kalau ditanya sholat Jumat di mana? Di Mekah. Dia bilang begitu. Dia sholat di Mekah, baru pulang. Mau di Mekah jam berapa sholatnya kan? Kalau di sini sholat Jumat, di sana kan belum. Pagi. Iya kan? Gitu. 4 jam bedanya ya. Dia bilang saya sholat di Mekah, balik lagi sini. Kacau deh. Gitu, ngebohongin muridnya gitu kan. Nah kalau orang yang masih tarekat, masih syariat, itu orang-orang awam tuh yang masih belajar nih. Kayak kita nih dianggapnya orang awam nih yang masih belajar terus lo. Nanti kalau tingkat kamu udah tingkat tarekat paling tinggi misalnya gitu, tingkat makrifat misalnya gitu. Tingkat yang paling tinggi itu hakikat ya. Hakikat menurut dia tuh hakikat ya. Jadi hakikat itu artinya dia sudah menyatu ya, kedudukan tertentu ya, sudah menyatu jadi sudah mencapai makom atau kedudukan sehingga gugur kewajiban-kewajiban syariat Islam. Nah, kalau dia punya keyakinan itu berarti dia udah keluar dari Islam. Bukan Islam dia. Gitu. Dalilnya firman Allah, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Artinya barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tadi kan tuh tarekat, syariat, hakikat dan ma'rifat. Ya kan nggak ada muhdas tadi kan. Hal yang baru. Artinya bid'ah kan. Jadi kalau ada yang nawarin, ayo kita tarekat yuk. Nih aliran apa nih tarekat Sabaniyah. Nggak usah. Gitu. Nggak usah. Itu mudah sih. Iya. Dia tahu. Torek itu kan tarik itu kan. Kan banyak juga Pak. Banyak. Ngajak. Kita ngajak itu, tarekat yuk kita. Iya. Tapi ujungnya supi, gitu loh Pak. Dia tuh pecah belah tuh. Nah, yang pernah saya tahu tuh Pak, ada Ma'rifatullah ya. Iya, benar Pak. Ya. Jadi baju apa ikutnya, kalau nggak ngerti ya itu Banyak. sama aja bohong kan. Banyak ya. Yang dia diadakan. Dulu ada yang punya sholat di gedung itu kan, dengar ya? Jadi kesannya orang Islam juga kalau sholat di rumah ke gedung, yang sholat gimana? Nggak tahu, saya belum tahu saya soal di gedung. Ya kalau sholat Jumat nggak apa-apa kali kalau di sini. Kelompok orang dia nggak pernah sholat di masjid tapi nyewa tempat gitu. Dan Ya itu aliran nggak jelas itu namanya. Islam itu. Iya, Islam apa itu? Iya. Tarekat itu aja lebarannya beda dia. Duluan puasanya. Berdasarkan laut pasang katanya. Udah mulai pasang nih katanya. Ntar lagi kalau mau 100 awal ini lagi dia laut pasang lagi. Menyimpang. Dan mereka itu meyakini guru terhadap guru-gurunya. Jadi berlebihan dia dalam mengagungkan guru-gurunya. Bahkan mereka tuh ada yang bisa terbang. Makanya Ya, nggak tahu, kata mereka tuh bisa terbang. Seperti misalnya ini saya sebut nih nama itu ya, seperti Ustadz apa namanya, si Kumpul namanya kan itu. Dia tuh kalau di Kalimantan kebanyakan tuh. Jadi dia kalau mau dakwah kemana gitu nggak ada kendaraan, atau nyampe di sana katanya terbang, melayang. Walau alam saya nggak tahu bener apa enggaknya itu. Bahkan dia pernah bercerita ya ke makam Nabi sujud sama dia, mencium kaki dia. Dia cerita dalam dakwah dia itu. Gitu. Ya nggak mungkin lah. Nabi mau sujud sama dia, emang siapa dia? Ya kan? Jadi begitu datang ke makam tuh kuburan Nabi goyang-goyang kata dia. Ublak gitu kan. Itu di YouTube ada itu. Kalau kita ketik Ustadz Sekumpul, gitu kan, itu pada dibantah orang-orang para daerah udah pada yang bantah sih ya. Tapi yang mulia, iya Ustadz Sekumpul namanya. Tik YouTube ya Ustadz Sekumpul ada tuh, banyak gitu. Tapi jangan sampai terpengaruh nanti subhat sekat saya takutnya gitu. Kalau kita nggak paham ya, saya khawatirnya subhat ya, namanya syaitan kita nggak tahu kan. Makanya kita kudu punya ilmu tahu jadi kan. Nggak mungkin loh. Begitu dia datang ke makam Nabi, kuburan Nabi goyang-goyang, akhirnya Nabi bangun, cium kaki dia, sujud sama dia. Siapa dia kan gitu ya? Kemana pikirannya gitu kan? Kalau orang awam percaya aja dia, karena dia ulama istilahnya kan, udah mati sih. Selamat, kalimat dia dihargain. Sampai ini aja presiden kita itu dulu, soalnya itu kawal. Semua pengajian. Bukan. Sekarang ini. Presiden sekarang ini. Jokowi. Iya. Kalau haulnya sekumpul tuh rame Bang. Haul tadi kan memperingati kan. Lupa itu. Banyak kalau haul ketik gitu, haul sekumpul. Kalau orang nggak berilmu, Ya makanya kan kita tuh kalau bisa sampai mati kita jangan meninggalkan majelis ilmu ya. Yang syar'i, Quran dan Sunnah yang dibawa para sahabat, jangan asal ustaz aja kan gitu.
Kita lihat gitu kan. Hadisnya ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim nomor 1718, 18 dan Abu Daud nomor 4606 dan Ibnu Majah nomor 14 dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada jalan lain ya selain jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa beliau, dan tidak ada syariat selain syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau sallallahu alaihi wasallam yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhoannya, surga dan kemuliaan darinya, melainkan hanya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jelas hadisnya. Udah cerita bahwa Nabi datang ke sono, ke makam Nabi ya, ke Madinah gitu kan. Kuburannya goyang-goyang. Dari mana ceritanya kan gitu. Orang percaya, Pak. Pengikutnya terutama. Mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Kenapa? Termasuk syirik ya dia. Ya, bukan sirik aja, dia udah keluar dari Islam. Jelas sirik lah. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari Nabi kan berarti. Mengangkat diri. Seolah dia paling Mengangkat mulia. diri. Iya. Cuman dia bilang nggak ngaku gue Tuhan gitu kan. Karena dia udah menyatu dengan Tuhan kan gitu. Tinggal ke Tuhan tapi Firaun. Iya, banyak yang ngaku Namrud ngaku Tuhan. Banyak yang ngaku Tuhan. Ya, secara tidak langsung kan dia namanya menunggali, menyatu dengan Tuhan, berarti kan dia Tuhan. Kan begitu dong secara tersirat ya. Gitu. La ilaha illallah. Kita berlindung ya kepada Allah dari hal yang begitu. Tapi pengikutnya banyak, Pak. Banyak pengikutnya. Makanya di Kalimantan tuh agak susah sunnah. Karena orang udah terdoktrin. Susah masuk. Iya. Karena dia emang ada ilmu yang kita kebalakan dengan karomah gitu kan ya. Tapi karomahnya bukan dari Allah, dari syaitan gitu loh, Pak. Gitu. Kan kemarin kalau orang punya karomah, lihat dulu bagaimana iman dia, ya kan? Bagaimana akhlak dia, perilaku dia, ibadah dia, bagaimana sesuai dengan tuntunan. Kalau saya tuntunan dia itu karomah. Kalau enggak, berarti dari syaitan itu, ditipu sama syaitan itu kan. Pelaku bid'ah itu kan ditipu sama syaitan kan. Kalau lah bener kan gitu. Kekeh ya. Hah? Kekeh. Seolah-olah karena dia merasa bener gitu loh. Buktinya hati saya tenang. Kan ada orang tuh bilang gini, saya tuh kalau baca Yasin di kuburan hati saya tenang katanya. Ada, Pak. Sampai air mata keluar katanya gitu kan. Ada itu yang begitu. Dia kira bener tuh begitu tuh, Pak. Padahal itu tipu daya setan. Karena nggak ada dalilnya baca Quran di kuburan itu, baca Yasin. Mana dalilnya? Nggak ada. Dalilnya bukan cuma doi, bahkan palsu ya, maudhu. Gitu lah. Ya wajar. Kalau saya bilang, jangankan kamu baca Yasin di kuburan. Orang Kristen nih nyembah Bunda Maria keluar air mata tuh nangis. Benar, Pak, saya lihat tuh di katedral. Masih kerja kan dulu ya, promo kan, lihat ada orang lagi nyembah gitu kan, lihat kenapa nangis sesemukan, Pak. Itu patung Bunda Maria sih nangis gitu, bisa nangis. Apa dia benar kan? Enggak kan? Allah udah vonis dia nar kan. Makanya jangan kita beribadah itu berdasarkan kalau kita tenang hati kita, nangis kita bisa nangis. Bukan itu bukan dalil, itu godaan setan itu. Yang benar tuh sesuai dalil apa enggak? Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah yang depan para sahabat udah. Kalau kita bisa nangis, itu hebat namanya. Berarti kita sudah bisa menikmatin manisnya iman. Nah, bahkan kalau kita bisa sholat malam gitu ya, bisa keluar air mata kita karena takut
pada Allah, takut siksa Allah, keluar air mata, itu kita akan mendapatkan ini Pak, naungan dari Allah. Gitu. Di antara naungan dari Allah itu tadi, orang yang menangis di waktu malam sendirian hanya berdoa Allah saja dia nangis karena takut dengan siksa Allah. Itu akan dapat naungan di akhirat kelak. Pada saat nanti tidak ada naungan. Yang lainnya kita jalan ke masjid ya, jalan ke masjid, sholat, duduk di rumah, jalan ke masjid, sholat, itu akan dapat naungan juga. Ada lagi kita sedekah, tangan kiri kita nggak tahu, nah itu akan mendapat naungan juga, itu loh. Itu banyak diantaranya seperti itu ya. Jadi kita jangan tertipu, itu nangis, tenang hati kita, padahal kita nggak sesuai dengan syariat ya kan, ngamalinnya kan boleh. Jangan dibalik, oh kok Ahlussunnah mah nggak boleh ziarah kubur, bukan nggak boleh. Justru kita dianjurkan ziarah kubur karena untuk pelajaran buat kita. Kita mendoakan, bukan berdoa di sana. Mendoakan, doanya singkat aja kan gitu. Kita mohon ampunin ahli kubur ya kan. Karena kita juga akan nyusul nanti. Kayak gitu juga kan gitu. Ya. Ada masalah. Lanjutnya ya, secara lahir maupun batin, barang siapa yang belum membenarkan apa yang beliau SAW benarkan dan tidak konsekuen dalam mentaati apa yang beliau perintahkan, baik itu berkaitan dengan amalan batin yang terdapat di hati maupun amalan lahir yang dilakukan oleh tubuh, maka ia belum dapat menjadikan mukmin sejati, apalagi menjadi wali Allah. Ya, meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa sebagaimana kemampuan luar biasa bagaimanapun wujudnya. Kalau nggak sesuai dengan syariat, walaupun dia bisa nggak umpan dibunuh gitu kan, karena ada orang nggak umpan dibacok, bisa jadi setan. Nabi aja luka dia perang, padahal dia kasih Allah ya kan gitu. Patah iya. Paling sayang sama Allah. Iya. Ini dia dapat karomah, dapat apa, dia ngaku wali padahal itu dari syaitan kan gitu. Barang siapa yang beranggapan bahwa orang yang berbuat hal-hal aneh dan berlebih-lebihan dalam beribadah itu wali Allah, padahal mereka tidak beritiba kepada Rasulullah. Nah, ya sallallahu. Itiba itu mengikutin. Ya, itiba itu mengikutin Rasul. Baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Bahkan menganggap mereka mempunyai kelebihan dibanding dengan orang-orang yang itiba mengikuti Rasulullah SAW. Maka ia orang yang berkeyakinan seperti itu adalah ahli bid'ah yang sesat, yang menyimpang dalam keyakinannya. Sesungguhnya orang tadi kalau bukan syaitan ya berwujud manusia, boleh jadi mungkin seorang gila yang tidak mukallaf, yang enggak sadar lah istilahnya, yang tidak paham ya. Iya. Kalau dia ahli bid'ah yang sesat, kalau enggak ahli bid'ah yang sesat itu orang gila gitu kan ya. Iya. Bagaimana mungkin orang seperti itu lebih diutamakan daripada wali Allah yang beritiba kepada Rasulullah SAW, dan tidak mungkin menyamainya, dan tidaklah mungkin untuk dikatakan bahwa orang itu memang tampak tidak beritiba secara lahir, namun sebenarnya dia beritiba secara batin. Keyakinan ini juga sangat keliru karena itiba kepada Rasulullah SAW haruslah secara lahir maupun batin. Ya, nggak bisa satu-satu. Dua-duanya. Terima kasih ya. Yunus bin Abdil A'la As-Sahad As-Sodafi ya. Nah, saya ulangin ya. Yunus bin Abdil A'la As-Sodafi rahimahullah, ya ini seorang tabi'in ya, yang wafat
tahun 264 Hijriah pernah menyatakan, aku pernah berkata kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Lais bin Sa'ad menyatakan bahwa apabila kita melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i menanggapi ucapan itu, ya. Imam Syafi'i menanggapi ucapan itu kurang katanya gitu kan. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seseorang yang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara, ya, sekalipun janganlah kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Tadi saya bilang aku terbang, berarti rupanya ada tuh. Udah terkenal dong aku bisa terbang, bisa jalan air. Ya, itu kan karomah. Kalau dia nggak sesuai amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa para sahabat, berarti dari syaitan. Gitu. Nabi juga nggak bisa jalan di air. Kalau terbang ke kan dia Allah yang angkat dia kan, kalau gitu kan gitu. Jadi itu dari ini ya, Amalan dia. amalan dan perbuatan. Iya. Baik lahir maupun batin. Nah, Gitu. ya, kan banyak tuh Pak Haji ya. Banyak Zamannya sebelum kita Pak itu. Ya. kayak si Pitung tuh. Terus itu kan itu legenda itu ya. Legenda. Dia bisa terbang di jalan di air. Nah iya. cerita Ikannya, ikan itu bener apa enggak ya? Ya, tapi kan dia kan zalim, nyolong harta orang bagi-bagiin kan, nah nggak boleh. Tapi itulah kita begitu. Jika engkau melihat seseorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda siksaannya oleh Allah dan ia adalah pelaku bid'ah. Ya kan? Kasih nikmat dulu dia, tertunda kan, ditunda. Adapun mereka yang beribadah dengan metode meditasi dan menyepi bahkan sampai meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, mereka termasuk golongan orang-orang yang tersesat dalam upayanya itu di dunia. Namun mereka beranggapan bahwa mereka telah berbuat baik, kan? Mereka menganggap baik gitu loh. Pelaku bid'ah tuh gitu, baik, ini kan baik. Baik itu bukan dalil. Kalau semua bilang baik-baik, hancur agama ini, rusak. Ya. Iya. Jadi bukan dalil. Itu Quran, Sunnah, firman para sahabat. Ya, dari firman Allah surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dalilnya jelas. Ya, karena itu sudah terpatri dalam hati mereka. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat berjamaah sebanyak 3 kali karena malas dan bukan karena uzur, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 1052 dan At-Tirmizi, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Dari sahabat Abul Amr, ya, bin Bakar Ad-Damri radhiyallahu anhu, sanadnya hasan sahih. Ya, jadi barang siapa yang enggak sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, nah, akan
menutup pintu hatinya. Berarti pintu hatinya berarti dia akan ini kan tidak walau-walau misalnya nggak tahu apa keluar dari Islam apa enggak ya kan. Tapi ini jelas dosa besar. Kali kalau sekarang ya pandemi ya. Terus-terusan dong ya. Hah? Kalau udah tutup pintu hatinya terus-terusan dong. Iya bisa jadi males jadinya kan. Gimana? Ayamnya Jumat. Iya. Makanya patokannya orang takut dia Jumat nggak dapet, orang mendingan sholat Jumat daripada sholat wajibnya. Nggak boleh juga. Banyak pak itu. Ya, nggak boleh juga pendapatan begitu. Iya, justru kita saya mengatakan kepada orang lain, kita kan tidak melakukan iya, itu. Jadi benar. banyak yang pendapat lebih baik sholat Jumat ketika Jumat. Saya termasuk orang yang ini kan, nah, akhirnya pakailah itu patokan ini tadi-tadinya ya kan. Pakai, saya mendingan sholat Jumat daripada nggak sholat fardu ya gitu. La ilaha illallah ya itu. Benar. Maka setiap orang yang menyeleweng dari ittiba kepada Rasulullah SAW, kalau dia seorang berilmu, maka ia orang yang akan dimurkai oleh Allah. Dan kalau ia tidak berilmu, maka ia termasuk orang yang sesat. Ya, kalau nggak berilmu, dia termasuk orang sesat. Kalau dia berilmu, berarti dia termasuk orang yang dimurkai Allah. Gitu. Dia punya ilmu, tahu nih, tapi dia nggak lakukan. Sesat juga. Dimurkai nama Allah, dia lebih parah kan gitu. Kalau orang nggak punya ilmu kan dia masih sesat aja deh kan. Nanti bisa balik lagi, bisa begitu dapat ilmu kan gitu. Bisa belajar. Gitu. Ini orang yang berilmu tapi nggak melaksanakan. Iya, murkai nama Allah ya. Murkai Allah. Iya. Adapun orang yang bertumpu kepada kisah Nabi Musa SAW bersama Nabi Khidir alaihissalam mengenai dibolehkannya seseorang meninggalkan petunjuk dengan mengikuti ilmu laduni yang diyakini adanya oleh orang yang kehilangan taufik ilahi, maka sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam tidaklah diutus kepada Nabi Khidir alaihissalam, sehingga Nabi Khidir alaihissalam tidak diperintahkan untuk berittiba kepadanya. Oleh sebab itu beliau bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau Musa-nya Bani Israel? Nabi Musa alaihissalam menjawab benar, sedangkan Nabi Muhammad alaihissalam diutus kepada segenap jin dan manusia. Bahkan kalau Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi nanti beliau juga hanya berhukum dengan syariatnya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya bersama Rasulullah SAW dapat disejajarkan dengan posisi Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, atau ia berpendapat bahwasanya hal tersebut mungkin berlaku bagi salah seorang di antara manusia, maka orang itu harus memperbaharui Islamnya kembali. Dia mengucap syahadat lagi ya, dan mengucapkan syahadat kembali dengan benar karena ia telah keluar dari dinul Islam secara mutlak dan tidak mungkin digolongkan menjadi wali-wali Allah, tetapi justru itu golongan wali-wali syaitan. Konteks ini akan membedakan antara siapa yang zindik dan siapa yang lurus ya. Nah, ini mereka nih sufi ya, dia berdalil dengan itu. Khidir nggak ngikutin syariatnya Musa. Padahal dia satu zaman kan gitu. Nah, bisa dibantah dengan di sini bahwa setiap nabi itu hanya untuk kaumnya. Musa kaumnya Bani Israel, maka dia tanya kan, ya kan? Apakah engkau Musanya Bani Israel? Iya, jawabnya dia. Sedangkan Nabi Khidir bukan dari Bani Israel dia. Gitu. Jadi dia berdalil dengan ini. Ini setiap nabi Ibrahim juga kaumnya. Nabi Ibrahim di mana berdakwahnya? Di Mesir, Palestina, ya, dan Mekah bagian. Ya kan? Tuh. Nabi-nabi lain ngikutin kaumnya, Nabi Musa, Nabi Isa. Beda dengan Nabi Muhammad untuk jin dan manusia dan seluruh alam. Bahkan kalau Nabi Isa turun, dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Makanya
pernah kita bahas setiap hari ya, Nabi Isa turun di Menara Putih, dia nggak mau jadi imam, tetap Imam Mahdi yang jadi imamnya, karena dia nggak bawa syariat, bahkan dia mematahkan patung-patung dan membunuh babi-babi, itu untuk menghinakan kaum musyrikin, gitu dia jadi salah. Jadi itu peristiwa hari Jumat itu kan? Ya, saya kurang tahu, mungkin juga ya, saya belum tahu. Tiap hari sih kalau dia sholat subuh, ya turunnya di subuh. Jadi Imam Mahdi lagi mau sholat subuh nih, nggak bisa turun. Imam Mahdi tahu, disuruh jadi imam dia, nggak mau, kalian saja. Karena dia emang bukan pemimpin. Dia diutus Allah untuk membunuh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu orang-orang paling kuat, Pak. Dajjal itu orang punya ilmu yang paling tinggi tuh. Langit turun hujan, turun. Langit berhenti hujan, kemarau. Itu kelebihan dikasih Allah ya? Hah? Kelebihan itu dikasih Allah. Dikasih Allah, kata kehendak Allah itu atas izin Allah. Hidup, udah mati nih, hidup. Jadi bisa menghidupin orang mati di depan orang banyak. Bagaimana orang nggak terpengaruh, Pak? Iya kan? Makanya fitnah Dajjal itu fitnah yang paling besar. Makanya kalau kata Nabi, kalau kita mau terhindar dari Dajjal itu ya di kota Madinah dan Mekah. Karena dia nggak bisa memasukin kota dua itu, karena dijaga oleh malaikat. Atau membaca surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama ya, atau dan 10 ayat yang terakhir. Hafalin gitu. Ya, bagus kalau bisa hafal 110 ayat kan gitu. Menghindari jalan itu hafalin Al-Kahfi surat. Iya, 1 sampai 10. Ya. Surat apa aja? Al-Kahfi. Surat apa aja? Hah? Untuk mengerjakan sholat malam. Iya, sholat apa aja boleh. Enggak ada larangan. Mau hari Senin kita baca Al-Kahfi boleh, enggak harus malam Jumat, enggak harus hari Jumat. Bebas. Bebas. Boleh kalau kita untuk melatih supaya hafal kan, sholat sunnah pakai itu. Gitu. Itu apa namanya istilahnya 1 sampai 10 atau 100 sampai 110 yang terakhir. Jadi 10 ayat. Awal 10, ayat 10. Iya, kan Al-Kahfi kan ada 110 ayat tuh. Gitu. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak tahu berapa ayat kan gitu. Ya kalau kita untuk awal kita 10 ayat dulu dah ya kan. Udah hafal, cara ngapalnya 3 ayat atau 1 ayat. Sehari 1 ayat. Ya kan? Ntar hari besok 1 ayat lagi sampai benar-benar hafal. Hafal pasti. Iya. Gitu. Ntar kalau udah hafal minta tolong dicek, nah, ntar saya bisa bantu gitu tajwidnya gitu. Nah, ya jadi apa orang-orang yang sesat itu yang saya bilang tadi sufi yang ekstrim ya, yang dia mengatakan manunggaling sudah menyatu dengan Allah, dia bisa terbang. Karomah itu bukan, iya karomah, tapi karomah syaitan. Gitu loh, Pak. Tipu daya syaitan. Gitu. Saya dulu pernah diajak waktu anak saya sakit yang paling kecil dulu ya, Pak. Suruh berobat kan, namanya apa? Mahat Pengganti apa? Apa sih namanya itu yang Mahatma ya? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pernah ada latihan di lapangan dulu ya? Oh iya. Yang pakai kaos apa itu kan? Yang lapangan ini. Lapangan badminton. Nah, ada dulu sini pernah latihan. Ya. Oh, gini tenaga dalam gini-gini dulu, Pak. Yang ngajar tuh anak buah saya sama orang Kopassus. Saya diajak, ya kan? Dia anak bisa sembuh, Pak, gitu. Ikut saya, Pak. Saking inginnya ya, anak saya sembuh, pengen tahu apa sih ini. Gitu. Ikut saya sampai ke Cibubur ya. Terus kan saya bawa anak saya, diginiin sama dia, Pak.
Kerasa nggak Pak? Kerasa apa? Saya bilang gitu kan. Enggak, kayak ada tiup-tiupan angin. Tiup angin apa gue bilang? Nggak ada rasa apa-apa, saya bilang gitu kan. Masa sih Pak? Bapak konsentrasi dong, dia bilang gitu kan. Jadi 3 orang, kurang 1, dasarnya 1 kan, jadi 2 tambah 3. Gimana Pak? Udah terasa belum? Terasa apanya sih? Gue bilang gitu kan. Saya nggak ada terasa apa-apa, gue bilang. Enggak, kayak ada tiupan angin atau apa gitu. Tiupan angin bagaimana? Angin kalau angin banyak mungkin kerasa, saya bilang gitu. Sempat ikut Pak, ada 2 minggu tuh ya. Saya pelajari, saya lihat Pak, ternyata ketuanya, ini ketuanya tuh punya penyakit kanker dan jantung nggak bisa sembuh Pak. Lah ketuanya aja punya penyakit nggak bisa sembuh, masa kita dia bisa nyembuhin penyakit orang dengan cara belajar jurus-jurusnya dia gitu Pak. Mahatma kalau nggak salah ya. Itu. Sekarang udah nggak tahu, ada lagi udah mati yang itunya, yang ketuanya udah mati di Depok tuh kalau nggak salah. Nggak bayar, cuma dimintanya iuran. Ayo nyawer gitu Pak, nggak bayar memang. Ikhlas gitu. Iya, ada tuh. Rupanya udah kong kali kong ya mereka ya. Akhirnya mau nggak mau Pak ya, kita kasih berapa aja lah kan gitu. Tapi itu akhirnya tobat tuh teman saya tuh, anak buah saya, Soekarno. Saya 2 minggu doang Pak. Pengen tahu apa iya sih, gimana sih? Saya selidikin, nggak tahu ketuanya juga penyakitan, gak ketemu-sembuh. Masya Allah, apa bisa menyembuhin orang? Saya bilang gitu. Nah itu tipu daya setan Pak. Kalau kita nggak berilmu dan kita memang lemah, bisa jatuhnya syirik gitu. Ya kan? Yang dulu pernah lihat Pak, yang di TV nangkep jin atau setan itu juga kan sekarang nggak kayak yang lain. Ya, itu nggak benar. Mana ada jin taruh di botol? Nggak ada. Lu katanya apa? Ada. Bapak ke belakang channelnya KTN apa? Ada tiap malam Jumat. Ada masih ada siaran. Ya itu tipu daya Pak. Tipu daya setan. Ini tuh sesat. Ngapain lo tangkap jin? Di depan. Yang belakang ketemu. Itu satu kemasukan. Macam-macam. Dulu pernah di sini di depan kan ada tuh ada rumah kosong. Saya lewat, apaan sih? Oh nggak tahu pemburu setan gitu ya. Gue bilang, bodoh banget sih setan diburu. Saya bilang gitu kan. Ngedengar rupanya Ustadz itu. Dia bilang, yang nggak suka jangan mengganggu ya. Dia bilang gitu katanya. Bukan jangan mengganggu, ini orang mau lewat nih di kalian di jalanan nih, saya bilang. Saya nggak bisa lewat nih, banyak orang nonton. Kalau dia sih kan ada jalan dua arah tuh. Kalau itu Hikmat kan ada 2 arah kan. Ada orang paling pojok, nomor 2 orang paling pojok tuh Pak. Dia kosong, katanya ada setan di situ. Jatuh-jatuh guling-guling. Orang gila itu. Nangkep setan sampai guling-guling. Kalau dari TV begitu guling-guling. Mana botol? Kalau botol tuh emang nggak ada apa-apa sih. Jadi bohongin aja. Karena itu administrasi deh. Masa acara begitu administrasi. Administrasi, bayar. Aduh, itulah Pak ya. Kalau kita nggak berilmu, akhirnya kita terkecoh dengan perbuatan-perbuatan syaitan itu. Makanya kita kudu belajar. Makanya untuk ilmu itu hukumnya wajib. Ya, kita mau sholat nggak punya ilmunya juga kacau sholat kita kan. Betul. Apa yang dibaca? Lihat orang habis sholat, ya kan? Bukannya zikir, dia bilang ila hadratin Nabi Al-Fatihah, ya kan gitu. Dia nggak tahu ila hadratin Nabi itu artinya apa. Dan kapan-kapan saya. Iya padahal itu artinya kan Nabi hadir nih sekarang. Kata kita bacain Al-Fatihah. Emang Nabi butuh Al-Fatihah? Lu kagak. Iya kan? Lu yang butuh amal itu kan bukan Nabi gak butuh. Gitu. Harusnya dia udah jamin loh. Yang benar, ya kan? Habis sholat itu yang benar tuh zikir. Zikir masing-masing, bukan zikir yang dipimpin ya. Ilah hadratin Nabi, kata dia bilang. Iya, ilah hadratin. Nah, ilah hadratin Nabi. Jadi ya, ini Nabi hadir nih, gitu loh. Ya kan? Al-Fatihah, nah itu kan nggak ada.
Yang sering kan, Iya, sama Pak Jon antar kakak. yang sering kan setiap hari Jumat, habis sholat Jumat tuh Pak, di masjid kita ini begitu. Ya memang, bukan. Tapi kalau kita kasih tahu, ya kan bagus Pak. Ya, memang kemarin waktu nanya sama si siapa? Budi Sawebi katanya itu kan bagus gitu. Iya. Stop aja kalau. Ya udah ya, kita tutup dulu ya sebentar ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita ya. Jadi amal memberatkan timbangan kita di akhirat kelak ya. Semoga kita makin semangat menuntut ilmu ya, makin mantap beribadah ya. Apa yang benar itu milik Allah dan apa yang salah itu milik dari diri saya karena kebodohan diri saya, karena minimnya ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.